Yuk, Gasya. Ya, mulai. Ki, mulai Ki. Oke. Pertama-tama aku mau shooting video klip. Lagunya bagus nggak? Lucu kan? Nah, terus dari itu pertama-tama aku mau ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Rafa. Tempatnya bagus banget, mewah, terus makanannya juga enak. Gue juga udah sempat undang Bang Kasman sebagai bintang tamu, tapi Bang Kasman menolak. Mungkin karena Bang Kasman maunya di Malio. Ya udah, kita bikin di Malio ya. Jangan Bang datang. Mau ngomongnya sebagai bintang tamu. Iya, terus yang kedua, Dennis kan dari kemarin bikin podcast tentang korban-korban dari Bang Kasman. Pertama-tama Dennis mau ucapin sangat amat berterima kasih kepada orang-orang baik di luar sana yang telah memberikan donasi kepada korban-korban. Tanpa saya minta sedikit pun, sekalipun saya tidak pernah meminta donasi. Tapi di 2 hari yang lalu ada dari salah satu orang, mungkin netizen atau siapa, telepon dan bilang katanya saya ingin menyumbang kepada korban, yaitu Bang James dan Bang Ipong. Lalu selanjutnya juga pada kasih donasi ke Pak Bowo, Claudia dan Ipong, terus Fauzan, terus itu korbannya kebanyakan, gue sampai lupa namanya. Irfan, Saronika. Ini adalah korban-korban yang gajinya belum dibayarkan oleh Bang Kasman, gitu. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah mendonasi, dan orang-orang ini sungguh sangat baik karena mereka tidak mau disebut namanya. Gua pun nggak kenal sama korban-korban sama orang-orang yang nyumbang itu. Pertama dari Bang James dulu. Bang James mau ucapin apa? Orang yang udah donasi. Untuk yang mendonasikan sedikit berkat buat saya, Bang Ipul dan teman-teman. Saya bersama keluarga dan pribadi mengucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih atas respect yang luar biasa. Karena dari pihak Bu Denis dan manajemen sendiri tidak meminta apa-apa, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, hamba Allah itu bisa memberikan sedikit rezeki yang dia dapat untuk berbagi dengan teman-teman semua. Biarlah segala sesuatu yang kita alami ini ambil hikmahnya, jangan menendang kepada siapapun. Kita hidup dalam hubungan yang baik. Kita pakai ilmu sabar. Sabar itu paling susah, karena kalau sabar berarti kita harus bertawakal, berikhtiar, ya kan? Karena kita punya segala sesuatu itu ada idola, iman, doa dan lagu. Tuhan yang Maha Kuasa lewat doa harapan. Semua orang yang di sini, teman-teman wartawan semua, kita harus bersyukur. Dalam bahasa teman-teman yang muslim bahwa kita dizalimi, ya kan? Tetapi kita harus punya jiwa bersabar, punya jiwa yang kuat. Apalagi kita mau jadi orang-orang Indonesia yang merdeka, merah, punya darah kita, semangat kita. Dan marilah kita pegang petuah yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Kalau menjadi orang Kristen, jangan menjadi orang Yahudi. Kalau menjadi orang Muslim, jangan menjadi orang Arab. Kalau menjadi orang Hindu, jangan menjadi orang Cina. Jadilah anak-anak Nusantara, ya, yang berakhlak, beradab, bermartabat, punya jiwa kesatriaan. Disitulah kita punya tugas dan tanggung jawab selaku orang-orang percaya, orang-orang yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas mulia ini. Siapapun dia, mau pemulung, mau tukang gorengan, mau wartawan, mau netizen dan segala macam, kita punya satu tujuan: doa dan harapan, iman dan takwa. Itulah tugas dan tanggung jawab kita. Orang boleh menganggap kita ini lemah, tapi di mata Tuhan berdiri sama rendah, tunduk sama tinggi. Benar nggak? Jadi marilah semua yang kita dapat, yang kita terima, ambil hikmahnya. Pak Dr. Richard Lee, Pak siapa namanya, Pak Samsul Cahyago, ya kan,
Mbak Claudia, Ibu Denis, Ibu Iklim Hakim dan segala macam, Pak Uyan, dengan semua sosok-sosok yang Tuhan berikan harisma dan rezeki, yang ingin percaya, ya, saya bukan jadi ustaz, tapi kita saling cross check bagaimana TNG kita, saling memberi, saling menerima, ya kan? Bagaimana kita selaku orang-orang yang sudah diberikan tanggung jawab di atas pundak masing-masing. Dia sebagai wartawan, sebagai apapun dia adalah insan yang bertuhan. Insan yang diberikan tanggung jawab, memilih kiri atau kanan, surga atau neraka. Benar nggak? Benar. Nah, jadilah orang-orang, jangan jadi orang-orang pintar, tetapi jadilah orang-orang yang cerdas dan bijak. Disitulah Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada siapa yang meminta, memohon, akan diberikan keselamatan yang sejati untuk seterusnya dan selama-lamanya. Oke? Amin. Bang James, sebentar, bisa diceritain sebentar ancaman apa yang dikatakan oleh Bang Kasman setelah Bang James ke podcast saya? Oh iya, saya mau cerita ketika saya menjadi podcast oleh Pak Uya dan sesudah itu dipanggil oleh asisten pribadinya Ibu Denis, Mbak Frida. Sesudah itu WA saya yang diblokir oleh Pak Dr. Kasman Arif Nasution dibuka lagi, dan sesudah itu dikirimlah konferensi pers ya. Dan dia bilang kepada saya, ada di dalam WA saya ini, saya nggak pernah bohong. Saya ngomong iya, enggak. Dia kirim itu pada saat breaking news yang undangan media, ya kan? Dapat kan? Breaking news. Nah, yang seperti dia sampaikan bersama istrinya yang nomor 6 itu Bu Ade itu kan waktu itu. Breaking news. Nah, saya jawab ke dia, saya bilang, morning Mr. Dokter, apa kabar? Sehat selalu dan murah rezekinya, amin. Saya nggak pernah ngomong macam-macam, apa adanya aja. Saling mendoakan itu lebih baik. Terus langsung dia jawab saya, Anda saya laporkan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Ingat, saya tidak pernah takut dengan siapapun. Saya bilang ke dia, saya takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Segala, yang kapan saja bisa mengirimkan sakaratul maut untuk mengambil nyawa kita selaku makhluk ciptaan Allah. Mohon maaf. Disitulah dia blokir nomor saya. Lihat tuh, putih tuh. Nah, sesudah itu pagi-paginya saya telepon dia. Selamat pagi Dokter Ran, apa kabar? Saya akan melaporkan LP karena pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik seperti apa saya bilang? Ketika di Medan kamu bilang saya anjing babi mau jadi binatang. Saya minta turun ketika saya tugas di 3 minggu. Turunkan saya di mobil Prado. Kasih uang saya pulang ke Jakarta. Ya kan? Ini cerita nyata loh, saya nggak bohong. Ini nyata. Saya ngomong apa adanya di Uya juga. Sampai yang Satria yang pernah jadi aslinya itu bilang, ngomong apa adanya. Iya, saya ngomong apa adanya. Saya bilang, saya orang Ambon yang merantau. Sudah pasang badan buat saya ngomong, mati demi dia dan demi saya. Pulang ke Ambon bawa bonus, punya nyawa, saya bilang. Dan saya bilang buat istri saya, ketika saya di Jakarta sini, ya, saya mati saya nggak bakalan pulang ke kampung halaman saya lagi. Karena di sini tergoras banyak hal. Disinilah saya membangun rumah tangga saya, bidik keluarga saya. Saya punya anak 2, Adam dan Hawa. Itu yang saya kasih nama buat mereka berdua, karena mereka sepasang. Kan kita semua kan keturunan Adam dan Hawa kan? Adam dan istri Hawa kan? Jadi hati-hati kalau Muslim sama Kristen berantem, kagak laku. Kita bersaudara di dalam satu Tuhan yang Maha Kuasa, Allahu Akbar, Allah yang Esa. Ya, saya sekolah di filsafat. Saya sekolah agama Islam 1, 2, 3, 4, 5. Benar saya bilang. Saya ditendang dari Ambon, kalau nggak saya jadi pejabat. Cuma itu pengalaman. Ya, terima kasih Bu Denis
saya bisa menyampaikan kepada saya. Sama-sama Bang. Jadi ketika saya telepon Pak Rasman, saya bilang, Pak Rasman, saya bilang buat kamu ya, saya paling menyayangi kalian, keluarga kalian. Dari sebelum Puan, Ibu Eli dan anak-anak mereka, saya bilang, sampai anaknya yang calon dokter tanya, Om Jen bisa bertahan dengan Bapak, insya Allah, saya bilang. Walaupun saya Nasrani, tapi keluarga saya banyak yang Muslim. Ya, mudah-mudahan saya bertahan. Yang penting Bapak Adi nggak ngomong saya yang macam-macam. Baru dia ngomongin pagi itu, siang udah terjadi MB, nye dan segala macam itu. Ya, udah terjadi mau gimana? Anak sudah jadi gede, ya kan? Jadi dengan demikian ini kabar-kabar saya juga ini Bo Ipong, Bang Bauzan, itulah orang yang bersabar, berarti dia akan memperoleh sesuatu yang luar biasa. Amin. Kita ini adalah orang-orang yang hidup seperti film Defender of the Earth, para pembela bumi, yang dia punya pemeran utama Pras Bogor. Kalian masih ingat nggak? Nggak dapat kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi kita adalah orang-orang yang defender, bertahan demi sesuatu yang membuat kita kecewa, tapi yakin dan percaya akan ada hikmahnya, ada faedahnya, ada sesuatu yang luar biasa yang akan dapat. Hamba-hamba Allah bisa memberikan rezeki kepada kita. Teman-teman wartawan bisa meliput yang benar, yang sebenarnya, yang salah, yang salah. Itu yang saya mau. Yang namanya ilmu politik dan ilmu hukum, dia mengajarkan orang itu benar semua. Tapi orang-orang yang menjalankan itu bukan benar. Mamami. Jadi marilah kita ambil hikmahnya supaya ketika kita punya masalah, punya tantangan, punya hambatan, serahkan semua kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tuh, mujizat itu nyata ya Bang? Mujizat itu nyata. Jadi seperti itulah. Jadi ketika para semua saya telepon para semua begitu, sesudah saya bilang, sampai saya bilang ke dia itu, ya udah nggak usah ngomong, kita utusan saya sama dia, sama ibu dia, saya udah dari ibu Denis. Itu sampai saya panggil namanya, saya nggak takut. Yang bisa cabut nyawa saya itu cuma Tuhan. Sakratul maut sambut saya, udah. Satu yang Muslim pakai kain kafan dibungkusin ngadap kiblat, yang Kristen pakai adat Belanda dipetiin pakai minyak wangi, pasang, kuburin, udah. Jadi bersatu kita ini bercerai, kita runtuh. Kalau enggak bersatu kita itu bercerai, kawin lagi. Ya kan? Iya. Jadi seperti itu teman-teman semua, saudara-saudara semua, kakak-kakak, adik-adik semua, mari kita bersama-sama angkat satu, angkat tekad, bersatu padu. Apalagi mau menjelang HUT kemerdekaan yang ke-76 ya? Apa 77? Oh 77, angkat topel bagus itu. Jadi seperti itu, bercanda. Jadi dengan demikian cukup saja. Ih, kok ketawa? Saya pusing. Bang Jim happy banget hari ini. Happy karena semangatnya kemarin kendor itu udah dikuatkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Ada Ipong juga sih, Ipong tukang iseng. Nah, terus Pak hidup James tuh. Oh iya, selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus buat Pak Bowo, ucapan terima kasihnya buat yang kasih donasi ke Pak Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wibowo mengucapkan terima kasih kepada yang donasi saya dan terutama ke Ibu Denis dan timnya. Semoga rezeki yang untuk saya dan keluarga saya diberikan barokah dan berkah. Assalamualaikum. Amin. Tapi gaji udah dibalikin semua ya. Ya. Amin. Tuhan. Nah, untuk Claudia ucapan terima kasihnya untuk yang donasi. Tapi nggak usah diceritain lagi, nanti nangis lagi. Ucapan terima kasih aja. Selamat sore, saya Claudia Sendu. Saya di sini mau berterima kasih untuk orang-orang yang baik hati banget di luar sana. Terima kasih sudah memberikan donasi. Terima kasih juga udah kayak padahal kita nggak ada minta sama sekali,
tapi orang-orang baik di luar sana kayak benar-benar mengikhlaskan memberikan kita donasi. Emang kita di sini sama-sama kita butuh, dan tanpa diminta pun orang-orang di luar sana baik hati banget. Saya nggak habis pikir di luar sana masih banyak banget yang peduli sama kita, yang mau membuka hati dan juga mau mengikhlaskan donasi kepada kita. Sangat berterima kasih banget untuk itu. Ternyata emang yang punya sifat yang melenceng emang kayaknya cuman abangnya Kak Denis saja. Jadi saya terima kasih banget sama orang-orang yang baik hati di luar sana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bukan sama gue kali. Nah ini gajinya si Claudia tuh mau bayar sama si Abang Kasman. Bang bayar kali bang, itu sama karyawan. Abang jalan-jalan ke Bali bisa, sama Aisyah naik bisnis lagi. Nih gajinya Claudia nih, gaji pokok 4 juta. Kurang dibayar 4.150.000. Abang telah melakukan pelecehan terhadap dia, dan itu nyata bang. Abang akui lah. Terus begitu setelah itu masih juga nggak dibayar. Gimana hati kemanusiaan Anda bang? Anda kawan-kawan saudara kalau ngomong tuh agamis banget, tapi tingkah laku abang tuh tidak mencerminkan itu. Di belakangnya abang seperti apa tingkahnya? Abang suka ke Malioboro. Tapi abang ngatain orang yang suka clubbing. Gimana sih bang? Nggak boleh gitu bang. Hak karyawan itu harus dibayar. Kenapa? Karena mereka itu bekerja untuk mencari uang, bekerja untuk mencari pengalaman, dan berharap banyak kepada abang. Tapi malah abang salah artikan dan salah gunakan. Dibayar kali bang. Terus dari itu ada juga Mika kemarin setelah datang ke saya, banyak juga orang-orang yang memberikan donasi tanpa kita minta loh. Bayangin, orang-orang yang gak kenal sama kita, yang kita gak kenal secara langsung, dia bisa tergerak hatinya. Di mana hati abang? Abang punya hati gak sih? Itu. Ucapan terima kasih untuk yang kasih donasi ke Mika. Halo, nama saya Mika Paulina. Saya mau ucapin terima kasih buat orang yang udah berdonasi tanpa kita minta dan tanpa itu kasih ke kita. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberkati dan selalu diberikan berkat yang banyak bagi orang. Amin. Terima kasih. Nah untuk Mika itu si abang juga belum bayar. Kemarin abang bilang ke orang-orang katanya si Mika dinonaktifkan. Abang bukan bohong. Mika itu bukan dinonaktifkan. Mika itu resign, mengundurkan diri pada tanggal berapa? Pada tanggal 27 Juli. Jadi lu kerja dari 11 Juli sampai 27 Juli. Dan gue bingung, dia bilang sama si Mika, dia WA katanya gajinya cuma 7 hari. Hitungan dari mana? Hitungan dari negeri Wakanda atau Konoha bang? Nih, jadi total gaji yang belum dibayar kepada Mika adalah berapa? Ini sekitar 7 jutaan yang belum dibayar. Jadi gue udah lihat juga chattingannya si abang saat si Mika nagih-nagih ke Bang Kasman. Alasannya selalu apa? Sebentar ya Mika, nanti saya transfer. Sebentar ya Mika, nanti saya transfer ya, tunggu. Terus saya telepon kan, lalu bilang Mika putus-putus nih suaranya, nanti kamu telepon lagi ya. Bang, kayak anak kecil bang, pulang ada sinyal pagi gaji, capek deh. Terus habis itu bilang dia meeting jam 11:30 malam masih meeting, katanya nanti aja ya Mika hubungin saya. Jadi saya hubungin terus dia, tapi amat bayar Sampai sekarang? sampai sekarang. Tadi juga aku di podcastnya Pak Uyak ya, apa kan? Dan nggak dibayar juga, dia nggak angkat. Berapa lama kamu kerja? 1 bulan lebih deh, sampai dari tanggal 11 sampai tanggal 27 Juli. Terus dia gitu, udah gitu dia kan sempat telat bayar gaji kamu. Terus dia janji Iya. apa? Naikin gaji kamu. Iya, emang waktu aku mau tanda tangan kontrak, aku dipaksakan, aku disuruh tanda tangan kontrak dengan gaji aku dinaikin, gitu. Karena kan pada sebelumnya aku udah mau resign kan, tapi dia bilang enggak, nanti kamu gajinya dinaikin. Jadi tapi dinaikin tapi gak dibayar gimana gitu kan. Jadi kayak apaan sih kayak gitu, kayak main-main aja. Terus dia WA, dia bilang apa? Dia hitung cuma 7 hari katanya. Kayak itu perhubungan dari mana sih itu 7 hari gitu kan kerja, padahal jelas-jelas aku kerja dari tanggal 11 sampai tanggal 24 Juli kayak gitu.
Ini Bang Kasman hitungannya dari mana sih? Katanya S3 doktor. Masa hitungannya 1,5 bulan kerja, dihitungnya 7 hari. Gue bingung deh sih. Terus kalau ditagi gajinya ngomongnya bentar-bentar gak ada sinyal. Itu kayak itu beneran. Kayak anak SD ketahuan main sama mamanya. Bentar ya, nanti saya pulang putus-putus nih suaranya gitu. Dan gitu lah Bang, hak karyawan juga dibayarin. Ditambah lagi Mika kerjanya tuh lebih dari 8 jam. Berapa jam kerja? Aku kerja kayak setiap pagi tuh harus ngeliatin podcastnya Denny, ya, storynya, Instagram segala macam gitu. Baik itu dari pagi, apalagi kan storynya Kak Denny kecil-kecil gitu kan. Jadi kayak aduh harus banyak banget lah. Tegang lah aku melihatnya setiap hari sampai malam kan statusnya sampai malam kan setiap hari. Oh iya, jadi kuota rugi dong? Ya rugi kuota, rugi tenaga, rugi waktu, banyak lah ruginya. Iya lah. Belum lagi sampai sakit ya kali. Iya, masuk rumah sakit kan aku. Jadi aduh bayar rumah sakit mahal kali. Iya. Terus begitu saya mau tanya, Mika pernah diajak ke Malioboro kan? Pernah sih, tapi aku nolak. Ya bagus. Ya. Masa asli diajakin ke Malioboro? Gimana sih Bang? Terus begitu. Oke, makasih ya buat yang telah memberikan donasi dan keprihatinannya terhadap Mika. Walaupun nggak kenal dan Mika nggak pernah kerja sama kalian, tapi kalian tergerak hatinya untuk Mika. Saya jadi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Terus lanjut nih ada si Bang Ipong. Nih Bang Ipong juga banyak fansnya. Bang Ipong ucapan terima kasihnya dong buat yang kasih donasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Saya Ipong. Saya sangat terima kasih kepada donasi yang saya tidak kenal, dan saya juga terima kasih kepada Mbak Denny Palestan dan timnya. Puji syukur, keluarga saya juga terima kasih kepada donasi yang saya juga nggak kenal, termasuk pada chefnya. Ya minta juga kita nggak pernah minta, nggak pernah tiba-tiba bisa gini, benar-benar terima kasih banget. Mujizat Tuhan itu memang nyata. Dan semua ya kita jalani dengan hati yang ikhlas. Oke. Janda apa sih? Dia ngomong apa sih? Janda ngomong aja. Dia ngomong janda apa sih Bang? Gue nggak ngerti. Dia ngomong tiba-tiba ngomong janda si Bang Kasman nih. Coba dijelasin. Gini ya, kemarin ada yang di hotel Golden ya, saya klarifikasi masalah. Saya bingung, saya udah kemarin para semuanya. Saya benar-benar saya setia. Dia tahu, dia bisa dari saya setia kepada Mugi semua. Saya jujur dia ini orang setia. Sampai sekarang saya masih setia. Karena privasi dia nggak pernah saya buka maupun dibokeh maupun sekarang ini. Dan mohon maaf para semuanya, tapi saya nggak suka itu masalah janda yang diomongin, dan saya nggak pernah nyinggung masalah janda sama si Mawel di saya Kuya maupun di Mbak Denis. Masalah janda itu sebetulnya si Mawel ngeluh terus tentang keluarganya karena uangnya selalu dimintain sama janda, dan saya harus nyebut di situ sebagaimana tim narkoba harus menyicipi narkoba. Jadi saya nyebut jujur, kalau bicara fisik Mawel dengan saya boleh tanya siapa yang ganteng. Sorry. Jadi saya di sini ya, saya boleh adu dengan face-nya abang iparnya Parasma. Boleh adu. Jangan jelek-jelekin nama saya kemudian janda. Aduh janda itu, pusing saya bikin janda jadinya. Nama saya jelek. Keluarga saya pada protes semua, termasuk teman-teman saya pada protes. Jujur janda itu udah nembak saya, dia suka sama saya, bukan sama Mawel. Jujur udah saya kasih buka masih Mawel. Mawel. Kok gue tanya sama janda itu. Saya nolong kamu, bukannya saya merebut janda. Maaf, Pak Rasman. Ini saya buka kemarin, saya WA. Pas saya bilang saya ingin memperjelas kalau saya ketemu sama Pak Rasman. Pak Rasman ini nggak maksud saya. Jadi gimana mau jelas Pak Rasman tahu posisi saya bagaimana? Dan satu masalah mobil yang komisi 4 juta, Mugi dapat komisi dari Kohendra itu 250.000. Pak Rasman tuh marahin Mugi, gila-gilaan marahnya. Apa tuh ucapannya? Wah itu loh ucapan binatang sama sosokan. Saya nggak buka nama-nama binatang karena saya berpendidikan. Maaf. Nah sekarang saya buka. Pak Rasman pernah janji sama saya sama semua yang karyawannya. Saya kalau mau negur orang salah, saya memandang istri, anak dan keluarga termasuk karyawan. Sekarang saya buktikan. Saya tahu 4 juta ini bukan saya tahu kalau si Mawel dapat komisi 4 juta, tapi dari Mugi nggak ke saya. Itu makanya saya buka. Kenyataannya benar kan? Saya nggak hoax. Saya buktikan. Berani nggak marahin abang iparnya? Nggak berani kan?
Berarti situ kan nggak ada dengan keadilan yang situ punya mengerti hukum. Nah, itu aja, jadi jangan kadang-kadang jadi alasan nggak pernah kadang-kadang kita ini semua bukti real, semua nyata. Nggak ada komisi 1 juta, enggak, ini movie ribut gara-gara komisi 4 juta, tapi kemudian gajinya ke saya. Itu makanya saya buka, saya kirim WA ke Pak Rasman. Dan masalahnya itu udah clear di warung kopi. Saya bilang sama Mawel, Mawel, saya udah ceritakan seperti itu. Terakhir saya bilang Mawel, kalau lu masuk Kak, lu jual gue beli. Tanya sama Mawel, tapi dia minta damai, oke. Tapi ingat Pak Rasman ya, macan adanya di kampung, tapi kalau masuk kota, masuk kandang. Maaf, pernah ada ucapan itu. Kalau macan masuk, macan itu adanya di kampung, kalau ada di kota itu masuk kandang, karena bikin rusuh. Kalau macan ada di kota, camkan itu. Gigit ya Bang? Ya, makasih. Nah terus begitu, Bang Ipong, berapa yang belum dibayar gajinya berapa hari sama si Abang Rasman? Oke, saya lihat di prokesnya kemarin di Hotel Golden, mungkin diucapin masalah gajinya Pak Bowo yang 12 hari. Itu saya tunggu. Yang 14 hari saya mana? Kenapa nggak Anda ucapkan? Anda lewatkan. Buktikan loh. Itu bisa dibuktikan. Tapi saat ini pun Anda belum bayar. Bukan belum bayar, karena Anda kemas kata-katanya uang saya sudah tidak ada. Cukup buat saya. Tapi ingat, di situ ada hak anak saya dan anak saya didolongi dengan Anda. Ingat, imbalan itu ada harganya. Tidak lihat. Dia bilang ada duit? Tidak ada uang saya. Tidak ada uang saya. Oh, Bang. Iya. Dia tidak Maksudnya itu dikemas, dihindar, dia nggak membayar. Tidak. Tapi itu kan haknya anak saya. Tapi anak saya bukan saya mah tinggal cari. Tapi hak anak saya itu. Akhirnya nanti akan disebut karma buat kamu. Udah buat saya udahlah. Itu aja. Saya ikhlasin kok. Tapi semua hukum hanya Allah nanti yang akan memvonis kamu seperti apa nantinya. Itu aja. Cuma saya masih ingat tuh kata-kata kamu, macan lahir di kampung, tapi kalau di kota itu masuk kandang. Artikan kandang itu apa? Itu aja. Amin. Tapi rezeki mah tidak akan tertukar ya Bang ya. Buktinya Abang mendapatkan lebih dari orang-orang yang baik hati ini. Terima kasih untuk yang memberikan donasi. Terus begitu selanjutnya Fauzan yang sedang masih mengalami trauma sejak bulan September. Ya, Bang Fauzan udah dibayar belum gajinya? Belum. Oke, ucapin terima kasih dulu dong kepada yang donasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Syarun. Saya berterima kasih kepada yang donasi dari kali ini sekalian teman-teman sekalian, dan berterima kasih juga ke Kak Dennis yang sudah bantu aku dan yang sudah bantu aku, sudah semangatin aku untuk bisa menggapai cita-cita itu. Ya itu aja sih. Terima kasih. Terus begitu uang dibayarnya berapa total Fauzan? Si Abang. Aku dibayar 4 juta sebulan. Cuman kan aku kan kontrak dulu 10 hari. Ya. Tapi pas 10 hari itu di hari terakhir ada kejadian konflik. Terus kejadian konflik apa? Kekerasan. Jadi si Fauzan ini di lobi ditendang di depan orang-orang, di lobi di Padang, di Hotel Padang ditendang di depan orang-orang di lobi. Itu saksinya ada ajudannya. Terus habis itu si Fauzan ini dibawa ke atas ke kamar. Ajudannya udah bisikin Fauzan apa? Siap-siap rekam ya? Iya, siap-siap rekam. Tapi aku salahnya rekamnya di tas. Salahnya rekamnya di tas, jadi ketahuan. Jadi pas si Fauzan diajak ke atas, dia disungkurin ke kasur, terus dipukul sama Rasman. Tanpa kejelasan. Dipukul tanpa kejelasan. Dipukul tanpa kejelasan. Kena berapa kali? 3 kali. 3 kali. Ini kejadiannya September. 3 kali dipukul terus gitu tanpa salah yang nggak jelas gitu. Dia nggak melakukan kesalahan apapun. Terus udah gitu si Rasman teleponnya kita angkat yuk. Halo Bang. Video call Kak. Halo Bang. Video call Kak. Iya Bang. Bang. Video call dong. Video call dong Bang. Dennis nih.
Salam 2 menit bang. Emang abang nggak mau video sama saya? Siapa yang saya kumpulin? Abang takut ya? Bang, salam 2 menit bang. Bang, kata siapa nggak tahu malu? Tahu abang juga emang tahu malu. Abang pakai baju jangan ketat-ketat bang. Bang, apa? Udah, saya mah kooperatif bang, orang udah teleponan. Abang yang kenapa nggak pernah datang? Apa? Datang nggak saya? Abang kenapa nggak pernah datang pas dipanggil? Saya mah pasti datang bang, saya mah pengen konten ke Medan, makan durian ucok kita. Abang nggak berani datang panggilan, takut ya? Saya pasti datang, tapi abang mau dipanggil datang nggak? Abang berani datang nggak? Gak ada yang abang berani nggak datang? Rombongan abang ke Bali sama Asia ya? Sama abang juga. Emang abang ada yang belain ya? Bang, kenapa? Abang katanya pengacaranya Hercules, bener nggak? Apa yang saya? Emang iya? Simpati, bukan simpati. I know. Abang juga? Nggak ada yang tuduh? Emang abang suka nonton bokep kan? Ya abang nonton bokep kan? Abang, bang. Emang saya kenapa bang? Emangnya saya abang suka rangkul orang? Emang saya abang suka rangkul orang? Abang masih punya klien nggak? Abang masih punya klien nggak? Yang abang lecehin Claudia bener nggak? Iya, abis itu abang lecehin Claudia bener nggak? Ya, abang les lagi ditanya, abang bener nggak melecehkan Claudia? Ya, abang nih kalau ketahuan salah meles. Abang kalau ketahuan salah meles. Ya bener nggak abang lecehin? Abang, sambungnya gimana bang? Ya mati. Iya. Seru ya guys ya, seru. Udah jelas kan tuh kalau misalkan si abang itu emang dia misalkan ditanya sesuatu yang pasti salahnya gitu ngomonginnya ngaer. Kayak gitu. Telepon lagi.
Gimana tuh si abang? Tapi kok telepon Mika ya? Mau ngapain tuh ya? Kan tadi aku di podcastnya Kak Uya, aku telepon bapak. Hmm. Aku telepon bapak karena aku mau nanya kan, Pak gimana gajiku nih? Karena ini suruh Kak Uya kan. Jadi aku tanya, aku ya, Pak, gimana gajiku gimana? Dia bales, dia bilang nanti dia udah nyampe Jakarta kan. Terus nanti dibayarkan, nanti dibicarakan. Mungkin ketika dia mau nelpon mau bicarakan gajiku kali. Oh iya, habis berapa lama lu usaha? Iya. Mungkin pas udah kan YouTubeku nih udah sama kalian bisa. Oh udah tayang, iya, bisa tayang belum dibayar. Nah, terus tadi sampai mana? Sampai Fauzan. Itu dibawa ke atas, terus disungkurin ke kasur, terus ditonjok, dikenalin, terus begitu dia ketahuan karena dia kan diam-diam merekam. Dia itu diam-diam merekam, terus rekaman itu ditaruh di tas ya. Di tas, habis itu dia digeledah sama Bu Ade. Digeledah sama Bu Ade. Dikira aku orang jahat. Katanya, oh kamu orang jahat nih, jangan handphonenya terus ditampar sama si Bu Ade. Iya. Tapi di situ kan susah ya untuk cari bukti CCTV-nya atau apa, soalnya di dalam kamar itu ada lobby, ada kamar private lagi, jadi susah untuk buktinya itu. Tapi Iya. Terus kayak gitu. Habis itu kamu gimana cara kamu kabur ya? kalau aku kaburnya itu diarahin sama ajudannya dulu. Ajudannya bilang, Jan, kamu jangan kabur pas waktu di Padang, kamu kaburnya aja pas waktu transit ke Jakarta, karena kan bapaknya ada planning di Aceh. Nah, pas waktu di transit Jakarta aku kabur lagi. Nah, habis kabur ya sebenarnya sebelum kejadian aku udah ada perasaan juga sama kamu, tapi aku cabut dikarenakan mungkin pukulnya itu agak susah ya, soalnya itu disekat di kamar. Anak umur 18 tahun lagi mencari kerja, lagi mencari pengalaman. Lu bayangin dipukul kayak gitu, padahal salahnya juga nggak ada. Dia cuma nanya di lobi itu, dia nanya, Pak, ini saya sudah bekerja 10 hari, bagaimana lanjutannya? Bukan mau minta resign ya? Iya, bukan. Tapi tanpa kejelasan ya langsung main fisik. Bukan meminta resign ya? Tiba-tiba ditendang? Ya, tiba-tiba aja tanpa alasan. Oke, nah Dan ini di kamar itu tuh kan ada sebenarnya di lobbynya itu, sebelum di kamar private ada anaknya sama kalau misalnya tuh babysitter sama kakek siapa nggak tahu. Ada orang. Oke, sekarang Mika baru mendapatkan ancaman seperti biasa ya. Mika, ternyata feeling saya benar dan kamu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, maka risiko hukum bisa saja menunggumu. Pakai tapi tanda tanya. Thanks. Ingat, saya tidak pernah takut, mau 1000 orang pun yang mengganggu saya, maka saya akan tetap santai dan tidak akan goyah. Jangan pernah kamu hubungi saya. Orang belum bayar gaji, jangan pernah hubungi saya. Gimana sih? Bayar gajinya. Oke, jangan pernah kamu hubungi saya. Iya, gajinya dulu bang. Ini kan lagi ngomongin gaji kok kayak hubungan namanya pacaran, jangan hubungi saya lagi. Iya, ini hubungin juga mau minta gaji, jangan pernah hubungi saya lagi. Iya teh kumaha. Terbukti HP kamu dijadikan tempat komunikasi ke saya dan itu salah karena saudara Dennis sedang bermasalah hukum dengan saya. Pembicaraan tadi saya rekam. Ini kan bapak yang nelpon saya. Ya kan lu yang telepon, yang angkat gue. Kita juga ingat kali wawancara, salah bapak telepon saya gitu kan. Iya kan dia kan yang nelpon bukan aku. Ngancuk-ngancuk gitu. Ya sudah biasa aja mengancam-ancam karena memang begitu kan, dekat caranya. Iya. Ya nggak usah lah, ngapain? Itu yang dia mau, kalian takut. Nih, ini ada yang ngasih donasi, siapa lagi tadi? Nggak ada namanya. Namanya berapa? Mika 4. Hah? Terima kasih yang ngasih donasi untuk Mika 4 juta dan lainnya 1 juta masing-masing. Terima kasih. Siapa sih yang ngasih?
Nggak ada yang maju. Aduh. Makasih ya untuk yang kasih donasi. Mika ucapin makasih. Makasih banyak yang udah berdonasi tanpa nggak mau disebutkan namanya. Semoga Tuhan memberkati dan berkatnya dilimpahkan. Amin. Amin. Oh ya, maksudnya terima kasih. Terima kasih. Untuk hamba Allah yang sudah memberikan donasinya, kami 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 serta manajemen Ibu Denis mengucapkan beribu-ribu terima kasih, biar rezekinya dilimpahkan dan keluarga tetap sehat selalu dan diberikan rezeki yang banyak. Amin. Makasih ya yang udah kasih donasi. Terus yang di pojok Satria. Mana? Oh, Irfan, salah. Irfan, nah kamu jangan ucapin terima kasih untuk yang ngasih donasi. Untuk semuanya saya ucapin terima kasih. Saya nggak tahu siapapun yang memberikan bantuan ini kepada kita semua. Saya ucapin terima kasih. Semoga banyak ibu semua dan rezekinya diberikan semua ya. Amin. Oke, ada yang mau nanya apa nih? Mau nanya apa? Jadi udah berapa kamu gajinya nggak dibayar selama berapa lama? Oke. Sebelumnya dulu perkenalan dulu ya. Saya Irfan, tim kreatif Pak Rasman, editor pertamanya sebelum pausa. Jadi saya sudah bekerja hampir 1 bulan di Rasman dan itu saya digaji 25.000 per hari. Dan sampai sekarang saya hanya menerima total 50.000 selama saya untuk 1 bulan dengan dia. Dan gaji saya 4,5 juta. 25.000 itu uang makan saya dalam 1 hari. Tapi dibayar berapa? Baru 50 juta. Hah? Ya. Gajinya 4,5 juta. Ya. Selama 1 bulan. 1 bulan. Kamu kerja 1 bulan lebih. Hampir 1 bulan. Oh, hampir 1 bulan. Ya. Kamu udah terima uang nggak, Pak? 50.000 Pak. Sama ada uang 70.000 itu saya kira kemarin untuk saya rupanya untuk bagi 3 beli rokok. Oh, jadi 120.000 kamu terima ya. Berarti kamu belum digaji. Belum digaji. Belum digaji. Dan itu ada juga surat vakum saya, SK pekerjaan saya yang belum dibagi sampai sekarang. Yang masih ditahan. Oke, jadi Irfan ini ingin meminta kembali SK dan ijazahnya kamu ditahan nggak? Iya, kemarin saya ditahan juga ijazah dan itu juga kemarin saya penolakan. Sempat ada penolakan, saya nggak mau karena tapi ada di awal itu Pak Rasman sudah mengancam juga. Kalau mau bekerja sama saya, ijazah harus ditahan dan itu harus asli. Oke. Tidak boleh fotokopi kan. Karena kebanyakan kata-kata ijazahnya ditahan gitu. Dan kalau ijazah ditahan sih masih mending ya, tapi gajinya nggak dibayarin, buset. 1 bulan 4,5, tapi dia udah kerja hampir sebulan cuma dibayarkan 120.000. Di sini saya meminta kepada Bang Rasman, apabila Anda adalah orang yang profesional sesuai dengan mulut ya Anda yang agamis, tolong dibayarkan hak-hak karyawan Anda. Karena ini sudah menjadi hak dari mereka dan bukan hak Anda. Dan kalau misalkan Anda nggak mau ngebayar, minta maaf. Kalau Anda nggak ada duit, minta maaf, bukan malah mengancam. Ancaman Anda sudah tidak ada yang takut, Bang. Abang buat saya ketawa sih diancam Abang. Gitu. Tapi yang Abang lakuin menurut saya adalah kejahatan. Karena anak-anak muda ini bekerja untuk mencari pengalaman dan tidak ada pikiran jahat sama sekali terhadap Abang. Mereka bekerja sepenuh hati untuk Abang. Tapi yang apa balasan Abang kepada mereka? Abang tidak menggaji mereka. Abang memperlakukan mereka semena-mena. Abang menghina mereka dengan kata-kata cacian binatang setiap hari yang mereka tahan. Itu pun mereka tak apa. Tapi Abang masih nggak mau bayar hak mereka juga. Berapa kali kamu dicaci? Dari pertama masuk sampai keluar. Tiap hari dicaci. Nggak apa-apa kan? Kamu masih kuat kan? Masih kuat. Masih aman. Masih aman. Mental aman. Aman. Masih aja nggak dibayar. Alasannya apa kamu dipecat? Kemarin karena kerja saya nggak beres katanya. Jadi saya sebagai editor saya juga jadi bodyguard bapak, tukang angkat-angkat bapak, pakaian barang dan yang banyak juga. Ya jadi saya merangkap sebagai semuanya. Jadi bisa dikatakan saya aspek juga bagi bapak. Editor tapi bodyguard. Iya. Jadi gimana kamu memegang kamera terus kamu jagain dia gimana? Itu masih dipertanyakan nggak gimana. Terus kalau ada yang apa-apain dia kamu pukulnya pakai kamera? Paling pakai tripod lah. Oke. Jadi semoga Anda dengan ini mengingat
mungkin lupa ya, namanya orang lupa gaji, nggak mungkin lupa ya, dia tahu ya. Jadi tolong dibayarkan hak-hak karyawan yang sudah menjadi haknya. Orang yang nggak kenal sama mereka aja mau memberikan tergerak hatinya. Masa kamu yang sudah, Bang Asman yang sudah bukan, kalau nggak dibayar namanya memeras keringat orang ya, memeras keringat orang yang bekerja. Kerjanya sehari berapa jam kamu? Kalau sistem kerja saya dengan Pak Asman 24 kali 7. 24 kali 7 jam, dia tanpa mengeluh. Jadi menurut saya kalau misalkan orang udah setia kayak gitu melayani Bapak dengan sepenuh hati, haknya tolong dibayarkan. Kalau tidak berarti Anda itu tidak berkemanusiaan. Kalau misalkan ada yang salah dari omongan mereka, silahkan buktikan. Saya selalu memberikan tempat, ruang, dan segalanya untuk Bapak klarifikasi di podcast saya. Tapi Anda tidak pernah kunjung datang. Yang Anda selalu datang cuma ancaman. Bisanya cuma ngancem doang. Belajar dari mana sih Bang? Itu murid didiknya siapa sih dia? Bang Egi. Apakah Bang Egi ngajarin muridnya seperti ini Bang? Abang kan katanya gurunya. Benar kayak gini. Coba dipertanyakan deh, kalian wartawan tanyain deh sama si Bang Egi. Dia kan selalu bilang, saya ini adalah muridnya Bang Egi Sujana. Betul gak? Betul kan? Tanyain deh, siapa sih yang ngajarin kayak gitu? Premanisme. Gue paling benci orang preman. Kita harus berantas premanisme. Karena premanisme dalam bentuk apapun tidak dibenarkan. Apalagi kerjanya untuk menzolimi orang yang lebih lemah. Dilihat orang yang berani ya jadi ciut. Iya kan? Begitulah si Bang Asman. Telepon lagi gak ya? Oh ya aja. Ya udah. Udah WA-nya. Terus sudah, wartawan mau nanya apa? Jadi ini gimana dapat berapa terus dibagi-baginya ke bertujuh ini gimana boleh tahu? Gue nggak ngerti, kemarin juga awalnya kan gue bikin podcast kan. Podcastnya itu yang pertama kali podcast Jen sama si Ipong. Terus kayak gitu gue tuh tidak pernah membuka donasi sedikit pun. Bahkan kalau gue ngasih itu gue nggak pernah gue ngomong. Nanti gue disangka nyobok lagi. Gak gitu, kalau misalkan gue ngasih pun itu karena rasa iba dari gue gitu pun. Dan gue nggak pernah ngomong. Dan yang itu tiba-tiba pagi-pagi dia telepon ke Frida itu asisten gue. Dia bilang saya mau donasi untuk James dan Ipong. Terus kita tanya kan namanya siapa? Saya nggak mau disebutin, tolong dikasih aja donasinya, disalurkan kepada James dan Ipong gitu. Terus dikasih langsung saya salurkan kan ya. Saya kasih ya, ini awalnya takut. Iya, ceritain deh Bang, lucu banget. Teman-teman wartawan waktu kan Bu Diri sebagai pimpinan dan manajemen nasional untuk saya saya bahwa ada donasi yang diberikan oleh hamba Allah, ya kan? Akhirnya saya WA lah. Ya ini fungsi milik kita nih. Saya bilang ke dia, kirim nomor rekening. Enggak, saya nggak mau apalagi dengan sama para seperti ini. Aku dihacker lah, money laundering lah, ya kan? Pikirannya aneh banget tuh. Fungsi milik kita. Kok bisa bikin money laundering hacker gitu sih? Ya kan kita hati-hati. Karena kalau Mbak Indonesia langsung ngomong ya si Jen, jadi saya harus tanda tanya harus dulu safety lah. Wah, berarti gue kayak gitu dong. Bukan artinya Jen. Hati-hati memilih hati, kalau kurang hati-hati bisa sakit hati. Nah itu kan itu. Takutnya kejebak aja. Kan sensitif ini kan. Kalau Mbak Indonesia sampai hari kedua pun tetap enggak ah. Udah kayak anak gua sih ada. Enggak ah. Iya benar. Nanti kalau udah nah itu makanya hati-hati. Gue ini amalkan selalu dipakai karena gue selalu seleksi apa yang ada yang datang yang baru selalu gue bertanyakan dan gue harus serba safety lah. Yang namanya kita melakukan sesuatu yang benar, yang benar, ngapain takut? Kalau hukum meja hijau benar jadi salah jadi benar, wes monggo. Tapi kalau kita tuh ngomong yang benar. Ini masalahnya duit. Duit itu racun dunia. Duit itu racun dunia. Tapi bagaimana duit itu dikelola, membangun dan memperdayakan sumber daya manusia yang ada, aman dunia. Iya. Tapi yang penting safety ini jelas. Oh iya safety. Ini negeri mana? Terima. Situ bagi dulu. Udah dikasih. Alhamdulillah. Buat janda. Bener ngomong. Nah itu Jim yang main. Bercanda. Ini reputasi gue sudah gara-gara janda. Gara-gara apa? Mawar kan nggak bisa belum mawar itu. Mawar udah tahu, udah clear.
warung kopi, kenapa diangkat ke profesi biasa? Tapi jangan sampai lagi. Wah, Janda viral di belakang ini. Nah dari sejak itu gue merasa hidup gue kan tadi sangat berguna. Sekarang gue merasa lebih berguna lagi. Makanya kayaknya gue mau buka yayasan nih besok, gitu, untuk membantu korban-korban yang datang ke podcast gue. Tapi sekarang gue ini untuk di luar sana, untuk pengacara-pengacara yang hatinya tergerak, kalian bisa membantu karena mereka telah mendapat ancaman hukum dari Bang Rasman. Jadi di luar sana saya yakin banyak sekali pengacara-pengacara yang tidak seperti Bang Rasman. Bukan pengacara yang hanya memikirkan materi, tapi pengacara yang memiliki nurani di atas materi. Jadi apabila hati Anda tergerak, kalian bisa membantu. Abang James, Bang Bo, mau saya ajak bacanya. Bukan, saya punya bapak angkat orang Ternate, punya anak, punya ponakan itu pakar hukum tata negara, namanya Margarito Kamis. Anak muridnya Pak Yusuf Isra Mahendra. Iya. Saya nggak takut. Oh nggak takut? Nggak takut lah. Bagus, saya juga enggak. Iya, saya juga enggak. Ya. Iya. Saya punya bapak angkat itu punya ponakan namanya Margarito Kamis. Catatannya itu. Saksi ahli dalam segala hal. Saya udah bilang ke bapak angkat saya. Dan bilang ke Margarito deh, kalau ada yang bikin saya macam-macam. Ya. Benar di atas benar, salah di atas salah. Yang jadi hakim yang paling adil itu cuma Tuhan yang Maha Kuasa. Betul. Iya. Hidup Bang Yes. Merdeka. Merdeka. Ya. Ya udah, kalau gitu Bang Yes nggak usah. Buat pengacara yang hati tergerak aja, buat Pak Bowo, buat Nika, buat Ipo, buat Fauzan terutama. Karena menurut gue jawaban Fauzan sangat parah ya, tidak berkemanusiaan. Karena dia masih 18 tahun, kayaknya masih masih ke Komnas Anak tuh. Iya, karena menurut gue tidak berkemanusiaan. Kalian lapor agak ada naker. Iya, lagi gaji. Mana sih untung orang-orang kalian pada baik. Gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih. Terus mau tanya apa lagi? Gimana hari ini launchingnya? Seneng dong. Tadi abang juga udah nonton kan lewat video call gitu. Walaupun dia marah-marah mulu kan, abang Kasman kan marah-marah mulu, biasalah. Gitu. Di blog saya nggak nyindir siapa-siapa. Kok nyindir sih? Enggak sih, nggak nyindir siapa-siapa. Lagu ini untuk semuanya gitu. Dan lagu ini adalah karya anak bangsa. Dan suara lo kan sangat bagus seperti yang kalian tahu kan. Jadi kemarin kan jadi kenapa saya bikin lagu single? Saya kan kemarin nyanyi tuh sama Uya, sama Yonglek, sama Dr. Richard. Saya merasa kok paling bagus suara saya. Ya saya single aja ya, ngapain nyanyi bareng-bareng gitu. Terbukti kan, bagus ya. Ya karena saya lihat langsung, saya lihat secara langsung dan saya mendengar ceritanya dan menurut saya parah lah. Emang lo orang yang dengar tidak tergerak hatinya. Dan yang dilakukan sama dia itu menurut gua, Bang Rasman menurut gua di mata gua sangat tidak berkemanusiaan. Ditambah juga, apalagi istrinya tahu si Claudia di korban, malah dia WA si Claudia neror-neror. Padahal kan yang ngomong gue, kenapa kagak WA-nya gue? Gue bingung deh. Ada apa sih Bu Ade? Mentang-mentang Bu Ade nggak diajak ke Bali, diajaknya Aisyah, Bu Ade marah-marah mulu. Marah-marahnya mah Aisyah aja sama lakinya, jangan sama Claudia. Gitu. Mengenai kekerasan yang didapatkan sama Mas ya. Fauzan. Itu sempat visum dan Ini kejadiannya September. Kenapa saya percaya? Karena saya lihat bukti chatnya September. September tanggal berapa sih? Iya, September 2021. Dan itu kan belum ada konflik saya sama si Bang Asma, saya belum kenal dia sama sekali. Dan saya lihat chattingan itu tanggal sekitar September. Dan dia ini masih kecil lah, umur 18 tahun, mana ngerti visum apa segala macam. Dan dia sempat kamu sempat di Padang tuh sempat mau bikin apa ya? Sempat mau bikin apa? Cuman dia tidak ngerti dan sempat mau kabur dan ajudannya menahan. Dan akhirnya dia balik, tapi dia udah ketakutan. Sampai dia akhirnya kabur di bandara Soekarno-Hatta, meninggalkan koper. Sampai sekarang tuh masih trauma. Iya. Jadi iya, si Fauzan ini tolong meminta kembali koper dan yang terutama portfolionya, karena portfolionya itu sangat berguna untuk dia mencari kerja di masa depannya. Jadi tolong Bang Rasman kembalikanlah kemanusiaannya sedikit, gitu. Masa jadi manusia tidak ada kemanusiaan sedikit. Sama handphone yang Bang Rasman telah sita. Jadi si Fauzan ini aduh, gue sih parah banget ya, gue sih ngerti
ini ya, kok bisa ada manusia kayak gini ya. Si Fauzan ini disuruh bikin video apa kamu suruh bikin? Kehilangan handphone. Abis ya. Tanda tangan palsu aja. Jadi sih kehilangan handphone dan kerjaanku nggak beres. Sebenarnya gitu. Aku udah beres kerjaan dan bapak pun upload di Instagram. Jadi si Fauzan ini kerjanya sebenarnya udah beres semuanya. Gue nggak tahu kenapa dia tendang apa segala macam. Walaupun kerjaannya nggak beres, gua menurut gue nggak pantas sih ditendang dan dipukulin seperti itu. Terus dia itu disuruh buat surat pernyataan palsu bahwa handphonenya setelah dipukulin dan ditampar sama si Ade, dia disuruh bikin surat pernyataan palsu, disuruh menandatangani bahwa handphone saya telah hilang. Iya. Handphone saya telah hilang dan ditukar sama HP anaknya. HP-nya masih ada, HP anaknya? Masih ada di meja kamu. Nah itu adalah HP anaknya dan Fauzan ini, hah? Ya ancamannya itu sih. Nanti agak beres, tapi kan aku beres dan ada upload dia. Kalau diajar kita kasih juga sih. Diajar kakasan udah ditonjok sama ditampar. Kita kadang sering banget diajar pengadilan dari dunia gitu. Ya nggak tahu ya maksudnya apa, tapi kita sering banget dapat kata-kata dengan dibakunya Pak Asman dengan ngomong aja, bapakku suka ngancam bahwa bapakku ini tim Hercules. Jadi Pak Asman tuh sering ngancam saya ini loisnya Pak Hercules timnya. Jadi hati-hati kamu bisa hilang dari ini. Jadi ya kalau misalkan kenapa-napa kalian tahu lah ya. Dan nggak mungkin juga. Menurut saya Pak Hercules juga tidak mau membela orang yang tidak berkemanusiaan seperti dia. Tidak mau. Siapapun yang membela dia berarti dia itu tidak berkemanusiaan. Siapapun yang bergabung dengan dia, entah apa dalam hal apapun itu membantu dia, menurut saya itu sama-sama tidak berkemanusiaan. Termasuk siapapun yang mengajarkan dia, gurunya atau siapapun yang dia bilang ini sudah itu saya tidak peduli, saya nggak takut. Dengan banyaknya korban Bang Rasman yang mungkin sebarang membuka cerita ya kan dan menjadi mungkin punya hubungan dengan Kak Denis berarti siap juga untuk membantu mereka jika nanti kelak nanti mungkin Bang Rasman ada yang dia mengajukan laporan kepada orang-orang yang di sini atau seperti apa sih? Saya membantu sebisa saya pastinya. Saya membantu sebisa saya. Makanya kan saya mau ambil ini pakai cek jadi pengacara. Tapi kan sekali lagi, gue mau jadi pengacara. Makanya gue tadi ngomong untuk di luar sana pengacara-pengacara yang punya nurani, yang tidak mementingkan materi di atas segala-segalanya. Kalian kan pasti yang hatinya tergerak kan pasti ada. Silakan bantu mereka. Gue akan bantu sebisa gue. Tapi kan sekali lagi, gue belum jadi pengacara. Kecuali mau gue bantunya 6 tahun lagi pas udah jadi. Advokat yang kecewa. Iya, emang baru kecewanya baru sekarang kemana aja lu? Udah berbulan-bulan kecewanya baru sekarang. Gue juga bingung tuh sama orang-orang yang masukin dia ke organisasi tanpa verifikasi. Tapi Denis berterima kasih kepada seluruh organisasi-organisasi yang akhirnya telah sadar. Mungkin karena udah kagak dia baru sadar, tapi ya udahlah ujung-ujungnya dia dikeluarkan. Karena menurut Denis, organisasi yang asli adalah organisasi yang tidak ada rasmannya. Karena dia dikeluarkan, dia kan dari awal udah jelas dikeluarkan. Karena dia tidak dapat diverifikasi, itu kan udah harus tanda tanya. Kenapa habis dikeluarkan, diterima lagi sama KAI itu yang kedua kan. KAI kedua, gue bingung tuh si KAI yang kedua itu terima. KAI kedua itu terima, kasih kartu advokat dulu, habis itu baru verifikasi. Gue juga bingung, kan harusnya kan verifikasi dulu, baru kasih kartu advokat. Tapi ya udahlah, namanya manusia juga pasti bikin salah lah ya. Mungkin dia kepercaya atau terlalu percaya sama omongannya Bang Asman atau gimana, gue ngerti. Terus kayak gitu ujung-ujungnya yang penting dikeluarin. Pokoknya organisasi advokat yang asli itu yang gak ada rasmannya. Jadi kalau istilahnya yang asli yang ada badaknya bukan itu ya, tapi organisasi yang asli itu yang gak ada rasmannya. Terus untuk Pradi Bersatu, benar gak sih itu dikeluarin? Confirm? Confirm, puji Tuhan, Anda sudah di jalan yang benar. Belum. Oh belum? Kalau tersangka masih diverifikasi pokoknya. Dibina di mana? Apanya yang udah dibina? Dia sudah jelas kok. Dia itu kan dikeluarkan dari semua organisasi karena adanya aduan masyarakat dan pelanggaran kode etik yang sudah sangat
sangat banyak dan jelas. Terhadap gue sudah jelas pelecehan verbal yang dilakukan terhadap gue dengan sengaja, tanpa perasaan bersalah, dan dia masih dibiarkan bebas bertugas, ya kan? Akibatnya apa? Ada lagi korban-korban lain, kalau dia lah yang inilah nggak dibayar itu, emang sudah waktunya apa ya itu orangnya? Sudah waktunya dikasih efek jerak. Udah waktunya dikasih efek jerak, bener kan? Terus kayak gitu. Kalau menurut gue apa ya, menurut gue kan semua orang kan pasti meninggal ya. Kalau gitu kalau menurut gue mati aja lah kalau nggak ada gunanya hidup, ya kan? Jahat banget, zolim. Ini bukan ngapain loh, semua orang pasti meninggal gitu. Apabila hidupnya tidak berfaedah, bisa juga dibikin meninggalnya lebih berfaedah dengan cara sebelum meninggal boleh bikin sumbangi dulu organ-organnya yang masih berfungsi, ya kan, ke didonorin. Itu kan berfaedah matinya. Ini bukan saya yang nyumpain mati, orang pasti meninggal kan? Iya, itu. Apalagi? Kalau misalnya dihukum Dennis dengan Rasma yang kasus pelecehan verbal itu gimana? Pelecehan verbal masih, cuman kan sekali polisi kira kayak bikin tahu bulat dadakan. Semuanya kan ada proses. Tahu sendiri kan Medina prosesnya juga berproses, ya kan? Sekarang gimana dia? Dan ini sih percaya sama polisi Indonesia, pasti menegakkan yang benar. Nggak mungkin yang salah dibenerin. Gitu. Kan udah ada contohnya Medina dan lain-lain. Jadi percaya sama polisi Indonesia. Makanya kan ini dapat panggilan ke Medan. Dapat panggilannya tuh kemarin baru nyampe. Ditulisnya tanggal 2, ya kan? Terus kayak gitu, jadi sebelum komunikasi sama polisinya, nggak bisa, jadi sampai launching video klip, jadi kan bukan pengangguran. Kalau Bang Rasman enak sekarang di kekurangan klien, bisa jalan-jalan ke Bali, jadi masih sibuk, ya kan? Jadi udah minta atur waktu hari Senin, saya ke Medan, gitu. Senin besok. Panggilan sudah masuk pada? Sudah kemarin langsung gue ya tuh, cumi-cumi. Cuman sempat kaget dulu nggak ada diskusi dengan surat panggilan? Enggak, masih kaget. Ya semua warga negara Indonesia kan bebas melapor. Yang menentukan salah dan benar adalah polisi. Gue juga bingung Bang Rasman bilang kan pas gue dia preskon kan gue datang ke kantornya dia bilang saya penjarakan kau. Kan makanya saya nanya, emang abang siapa bisa penjarain saya? Bisa suruh-suruh polisi? Terus saya disuruh nyanyi depan penyidik lagi. Iya bingung gue jadi. Cuma kan itu juga laporan yang berarti diterima dari Medan kan, maksudnya kami sendiri melihatnya kayak Bang Rasman selalu apa-apa ngelaporin ke Medan ke Jakarta kayak panggilan wawancara. Ya kalau misalkan menurut gue memang itu tidak sesuai dengan lokus kejadian. Tapi kalau misalkan polisi memanggil gue dari situ ya dia sangat kooperatif. Jadi saya akan memberikan contoh kepada Bang Rasman. Kalau dipanggil tuh datang bang, jangan kayak abang dipanggil nggak datang. Ditanya ngeles, kalau Dennis mah kooperatif. Jadi abang harus belajar dari Dennis, dipanggil datang gitu. Itu contoh yang baik buat abang. Semoga abang bisa belajar. Oke, berarti di Medan selain akan panggilan polisi akan buat konten juga nih katanya. Iya, kan gue konten creator, YouTuber. Mau ngapain aja sih Kak rencananya di Medan? Mau ke rumah abang kah silaturahmi atau seperti apa? Pengen banget gitu. Tapi kan kasih ya, mau tahu aja lu. Lu mau ikut? Nah, pasti gue konten, kan gak mungkin gue saling konten, dia kan pasti konten. Memang gue pengen ke Medan jalan-jalan, makan gue Ucok. Dia kan janji mau traktir saya, gak tau dia bener apa kagak. Janji ke podcast gue juga bener datang. Apa lagi? Cuman maksudnya dengan kan tadi kalau hadir pernah mention juga Bang Rasman panggilan tapi nggak datang, itu maksudnya maksudnya yang kasus yang Bu Epi. Terus kayak gitu, siapa lagi ya? Lupa lah. kasus pelecehan seksual yang ada di laporan sendiri Bang Rasman udah sempat dipakai dulu. Belum, kan gue bilang masih berproses. Seperti yang gue bilang tadi, nggak bisa goreng dadakan, jangan bulat. Semuanya kan butuh proses. Emang yang dilaporin Bang Rasman doang kan banyak. Tapi gue yakin polisi Indonesia menjalankan tugas yang terbaik-baiknya. Dan gue percaya ke polisi Indonesia. Gitu. Memang kan ini mungkin sisanya atau mungkin salah satu dari perusahaannya yang mungkin sempat menjadi bagian Bang Rasman juga ada yang dilaporin di Medan. Nah kalau misalkan dia nggak punya biaya nih mereka ini gimana? Menurut pandangan tadi kalau ada panggilan perusahaan. Ya menurut gue sebenarnya mereka bisa ngomong kejadiannya di Medan. Tapi karena gue menghargai polisi, pasti gue mengikuti sekarang gue mengikuti peraturannya dan gue datang karena gue menunjukkan cinta gue pada polisi dan sebagai warga negara baik ya menurut gitu. Tapi kalau bisa janganlah kayak korban-korbannya seperti ini, orang yang gajinya aja nggak dibayar disuruh ke Medan juga, kecuali lu mau biayain gitu. Tapi kan
Bang Rasman sendiri selalu menantang gitu, maksudnya kayak ya udah kalian kalau sanggup penuhi aja panggilan dokumen kalian ke sana gitu ya. Yang mana sih panggilannya? Dia kan juga belum dilaporin. Iya, nantinya kan akan dilaporkan, Bang Rasman akan dilaporkan di pihak. Gue baru tahu. Oh dia kan selalu ngomong rencana ini itu belum tentu benar gitu. Media. Ngomong dulu. Kak, tadi kan juga dia udah telepon tuh. Tapi masalahnya kalau sebenarnya dia tuh dapat akses takut gitu, sampai nelfon Kak Denis. Dia nggak nelfon gue, nelfon Ika. Ya dia kalau dia berani dia nggak mungkin nelfon si Ika lah. Gitu. Tapi gue sekali gue selalu mengundang. Oh nggak ada tadi aja ditanyain. Jadi sebelumnya tadi aku ada telepon Pak Rasman kan, soalnya saya nanya soal gaji saya kan, terus mungkin itu dia membicarakan. Soalnya kan saya nanya terus, Pak gimana nih? Nggak apa-apa, saya resign baik-baik, kan ada tunggu budgeting. Saya bilang nggak apa-apa, saya resign baik-baik, tapi gaji tetap jalan Pak, bayar ya kan? Kita kerja kok. Pak Ika sendiri kalau misalkan dilaporkan di media dan diharuskan untuk korban kemarin ada rasa keberatan? Aku mau dilaporkan atas dasar apa ya? Kan aku yang dikorban. Karena kan Bang Rasman sempat mengancam udah orang-orang yang menjelek-jelekan nama saya gitu, artinya akan saya laporkan satu-satu. Kan aku nggak menjelekan, aku menjelaskan yang realita, kenyataan, dan ada bukti gitu. Jadi aku nggak takut sih. Oh berarti kalian sendiri nggak takut ya? Nggak takut karena saya ngomong realita gitu, kenyataan loh. Bali. Oke, mungkin Kak Denis udah ngumpulin gini akan apa nih? Akan apa namanya? Narah lanjutan ke hukum atau seperti apa nih, rame-rame ke Polda atau seperti apa? Kan udah kumpul begini nih. Kalau dia kan udah, kalau yang saya tidak mengumpulkan sih. Saya di sini meminta, saya pembela kebenaran dan keadilan, saya meminta kepada Bang Rasman untuk membayarkan hak-hak yang seharusnya mereka terima gitu. Itu udah kewajiban dia. Mereka udah kerja kok, kecuali kalau misalnya mereka baru kerja, bayarin aja hak-haknya. Di sini nggak ada yang niat. Gue nggak pernah berniat untuk mengumpulin orang-orang sih. Gue dari dulu berantem sendiri. Gue singa, bukan domba, rame, berantemnya. Cuman di sini kenapa mereka berkumpul? Tujuan utamanya mereka berkumpul adalah untuk berterima kasih kepada orang-orang yang gue nggak kenal dan mereka nggak kenal karena donasi ini. Sebenarnya itu dianya aja yang negatif thinking, pikir menyerang dia, nggak ada yang nyerang abang, nggak ada yang mau menjatuhkan abang. Yang menjatuhkan abang adalah abang sendiri dengan perilaku abang, dengan tingkah laku abang dan dengan mulut abang. Di sini mah nggak ada yang jatuhin abang. Itu di sini mereka berterima kasih kepada orang-orang yang mendonasikan dan meminta haknya. Nggak ada yang ngejatuhin abang. Gitu. Abang aja netting marah-marah mulu. Gitu. Ini gini kan bisnis juga bunga terus gitu juga. Nah sekarang jadi kayak ketua panti sosial juga nih yang nolongin orang. Kita kok bagi waktunya gimana sih Kak? Iya makanya gue sibuk banget nih sampai bengek nih gue. Gimana katanya Kak ini? Gue tiap hari podcast usin itu sampai jam berapa? Sampai jam 1, jam 2 ya. Ngurusin kemarin temenin dia bikin laporan, mabes itu tuh berapa jam tuh. Belum lagi besok mau ke Komnas Perempuan gue. Gimana tuh ngatur waktunya Kak Denis apa? Yang ngatur waktunya ya jualan kan ada karyawan segala macam. Makanya orang jualin bunga gue juga biar tetap berjalan. Gitu jangan diem doang. Gue aja bantu orang, masa orang kagak mau bantu jualin bunga gue. Kalian semua jualin bunga gue deh ya. Iya, gue mau tuh gue. Iya, terus udah gitu karena gue sih benar-benar gue kan ngerasa gue tuh dari dulu sangat berguna ya. Setelah ada podcast ini gue lebih berguna lagi loh, merasa berguna. Makanya gue mau buka yayasan kan. Udah mau biar Namanya DC Peduli. Udah ada serius. Mau bikin. Serius? Kapan sih gue asbun? Kapan gue rasa bunyi? Makanya gue abang. Enggak, maksudnya udah ada proses sampai mana atau gimana? Ada proses. Nanti kalau udah jadi tenang aja gue kabarin. Jangan sedih. Ya, tadi. Jadi bukan kalau dia Coba deh, kemarin Pak juga Fida. Bang Rasman respon untuk membantu mungkin cerita-cerita dari Kak Claudia yang sempat dilakukan gitu. Kak Claudia sendiri tadi gimana? Bang Rasman yang mungkin dia menjelaskan kayak memang dia itu biasa kalau memang keluar kota kayak pesan satu kamar untuk beramai-ramai gitu. Pelecehan itu terjadi karena kita tidak terima. Jadi jangan diomongin lagi masa pelecehannya karena bukti sudah diserahkan seluruhnya ke kepolisian. Gitu. Kalau misalnya dia masih menyangkal, ya nyangkal aja sepuasnya. Karena saya yakin kebenaran itu akan selalu menjadi kebenaran.
Tentang lagu Pak. Lagunya. Oh lagu.